Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita kembali membahas tentang manajemen proyek, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemantauan dan pengendalian proyek. Mengontrol langkah demi langkah dalam pelaksanaan proyek sesuai dengan perencanaan manajemen proyek. Mengecek kegiatan proyek yang dilaksanakan sesuai dengan estimasi dan rencana awal, serta target. Tindakan lain bila tujuan proyek belum tercapai. Jadi pemantauan ini banyak hal yang dilakukan, tidak hanya sekedar melihat apa yang sedang berjalan, tapi juga ikut andil dalam keberhasilan proyek tersebut. Jadi jika ada sesuatu yang tidak sesuai, semacam waktu yang tidak sesuai dengan estimasi, atau kegiatan proyek yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, maka perlu adanya evaluasi dan penyesuaian atau perbaikan secara nyata. Dan intinya adalah proyek itu akan berjalan dengan baik, akan sukses jika proses pemantauan itu juga berjalan dengan baik. Mengukur kemajuan terhadap tujuan proyek, pemantauan penyimpangan dari rencana tersebut, dan mengambil tindakan korektif untuk mencocokkan kemajuan dengan rencana. Mempengaruhi semua kelompok proses lain dan terjadi pada semua tahapan siklus hidup proyek. Hasil mencakup laporan kinerja, meminta perubahan dan pembaruan berbagai rencana. Tujuan pengendalian proyek. Memastikan pencapaian tujuan proyek sesuai dengan target yang telah ditentukan, mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal, adanya masukan terhadap perubahan atau pembaruan terhadap perencanaan manajemen proyek perlu atau tidak. Di sini kita akan bahas juga mekanisme pengendalian proyek. Pertama, kontrol terhadap waktu, skop, dan kualitas, kontrol terhadap biaya, membuat laporan tentang status dan kemajuan proyek, memutuskan perlu atau tidak perubahan perencanaan manajemen proyek. Jadi pengendalian proyek ini sangat penting sekali perannya. Ada kaitannya sama biaya juga, kualitas, skop, dan waktu dalam penyelesaian sebuah proyek. Ini gambarannya. Jadi dia mencakup ke semua bagian, dan ini akan bersifat korektif jika perlu adanya perbaikan. Selanjutnya, penutupan proyek. Memberikan laporan tentang hasil-hasil apa saja yang diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas proyek yang telah dilaksanakan. Bahkan jika proyek tidak diselesaikan, mereka harus secara resmi ditutup dalam rangka merefleksikan apa yang dapat dipelajari untuk meningkatkan proyek-proyek di masa depan. Hasil termasuk arsip proyek dan pelajaran yang diperoleh yang merupakan bagian dari aset proses organisasi. Penutupan proyek termasuk laporan akhir dan presentasi diberikan kepada sponsor atau manajer senior. Tujuan dari penutupan proyek yaitu mengakhiri proyek dengan semua pihak yang terlibat dalam suatu proyek dan mengakhiri penugasan anggota tim proyek. Mekanisme penutupan yaitu manajer proyek melakukan serah terima hasil pekerjaan berupa 1. Laporan pelaksanaan pekerjaan, 2. Laporan penyelesaian pekerjaan, 3. Berita acara penyelesaian pekerjaan, dan terakhir adalah berita acara serah terima pekerjaan. Lalu pembubaran tim proyek. Jadi gambarannya seperti itu, penutupan proyek. Untuk langkah-langkah yang lain bisa ditonton di video yang sebelumnya. Jadi saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian yang kurang tepat. Apabila ada yang ingin dikomunikasikan, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.